Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan membahas tentang hipoproteinemia. Next. Anggota kelompok 5 terdiri dari Fatoni Rahman Hakim dengan NIM J 0315201021. Yang kedua ada Febriani Amalia dengan NIM J 0315201039. Yang ketiga ada Muhammad Firman Bayu Prayoga dengan NIM J 0315201041. Dan yang keempat saya sendiri Nabila Agustin dengan NIM J 0315201037. Yang kelima ada Suci Nurul Anissa dengan NIM J 031520020101. Next. Next. Pendahuluan. Yang pertama yaitu darah makhluk hidup tersusun atas sel darah eritrosit, leukosit, dan platelet yang bersirkulasi dalam cairan yang disebut plasma. Jumlah plasma darah yaitu 55-70% total darah. Hati mensintesis dan melepaskan lebih dari 90% protein plasma. Plasma protein memiliki fungsi menyediakan nutrisi sel-sel dan transport bahan kimia lainnya termasuk hormon, mineral, dan intermediate dan berkaitan dengan pertahanan terhadap penyakit. Peningkatan atau penurunan konsentrasi protein total dianggap sebagai suatu abnormalitas. Menurut Kaneko, penentuan konsentrasi protein total serum dapat digunakan sebagai alat bantu diagnostik yang penting dalam biokimia klinis. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada metode yang akan digunakan pada praktikum ini, yaitu alat dan bahan, yaitu yang pertama ada refraktometer, yang kedua ada jarum suntik dengan nomor 18G, selanjutnya ada tabung Fakutainer, dan yang terakhir ada tabung mikro sapi perah. Nah, adapun prosedur yang akan digunakan pada praktikum kali ini yaitu sampel darah sapi perah diambil dari vena cochlea menggunakan jarum dengan nomor 18G. Selanjutnya, sampel darah yang diperoleh segera dimasukkan ke dalam tabung Fakutainer tanpa antikoagulan yang sudah diberi label kode sampel. Nah, berikutnya yaitu ada sampel kemudian disimpan pada suhu ruangan yaitu sebesar 25 derajat Celcius selama 1-2 jam supaya membeku sempurna. Selanjutnya, serum yang terbentuk dipisahkan dari fluid atau bekuan darah dan disimpan dalam tabung mikro dan ditutup rapat dan diberi identitas. Dan kemudian sampel dikemas sesuai standar dan dikirim ke laboratorium untuk dianalisis. Dan yang terakhir yaitu pengujian total protein menggunakan refraktometer dengan meneteskan 1 tetes serum ke alat tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pembahasan hipoproteinemia. Hipoproteinemia adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki kadar protein yang sangat rendah dalam darah. Protein sangat penting untuk setiap bagian tubuh manusia, baik tulang, otot, kulit, dan hampir setiap organ atau jaringan vital lainnya. Tubuh membutuhkan protein untuk berfungsi dan bertahan hidup. Akan tetapi, tubuh tidak dapat menyimpan protein dalam jangka panjang. Hipoproteinemia atau penurunan konsentrasi protein total biasanya menunjukkan konsentrasi albumin yang rendah. Albumin adalah protein sehingga merupakan bagian indikator penentu dari hipoproteinemia. Hipoalbuminemia dapat disebabkan oleh berbagai keadaan, antara lain gejala yaitu kemunduran fungsi ginjal atau nefrotik, sirosis hati, gagal jantung, mal gizi, dan sebagainya. Next. Selanjutnya itu pembahasan albumin. Albumin merupakan protein plasma yang paling banyak dalam tubuh, yaitu sekitar 55-60% dari protein serum yang terukur.
Kadar albumin serum ditentukan oleh fungsi laju pembuatan dan degradasinya, penyebaran antara kompartemen intravaskular dan ekstravaskular. Hipoproteinemia nutrisi juga dapat terjadi karena keterbatasan asupan protein dalam makanan. Bisa juga dikarenakan malabsorpsi dan penyakit hati, yang juga dapat menyebabkan hipoproteinemia dengan mengurangi sintesis protein plasma seperti albumin. Penyakit ginjal seperti sindrom nefrotik juga dapat menyebabkan hipoproteinemia karena protein plasma hilang dalam urin. Sepsis atau infeksi seluruh tubuh seperti makrofag yang diaktifkan di hati dan limpa mengeluarkan TNF-alfa ke dalam aliran darah yang mengakibatkan hipoproteinemia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu pembahasan tentang proses pembuatan albumin. Pembuatan albumin terjadi di dalam hati. Pembuatan albumin dimulai di inti, yaitu gen ditranskripsi menjadi ribonukleit, menggeser mRNA. mRNA disekresi ke dalam sitoplasma diikat ribosom, membentuk polisomes yang membuat preprobaliumin adalah molekul albumin dengan asam amino di 24N. Terminal rantai panjang. Asam amino rantai panjang meneruskan preproalbumin ke membran retikulum endoplasma. Di dalam lumen retikulum endoplasma, 18 asam amino dibelah dan meninggalkan proalbumin. Next. Selanjutnya itu pembahasan proses pembentukan albumin. Proalbumin adalah bentuk intrasel utama albumin. Proalbumin diekspor ke aparatus Golgi. 6 asam amino rantai panjang diubah menjadi albumin oleh hepatosit. Setelah dibuat, albumin segera dikeluarkan, tidak disimpan di dalam hati. Albumin di dalam intravaskular kemudian disebarkan ke jaringan dan sebagian besar ke kulit, sekitar 30-40% atau 210 gram. Albumin di dalam tubuh ditemukan dalam vaskuler otot, kulit, hati, usus, dan jaringan lain. Albumin memasuki intravaskuler melalui dua jalur. Yang pertama melalui sistem kelenjar terkait limfatik hati menuju ke dalam ductus thoracikus, dan yang kedua albumin dari hepatosit menuju sinusoid. Sesudah 2 jam, 90% albumin terdapat dalam intravaskular. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Tony. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa hipoproteinemia adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki kadar protein yang sangat rendah dalam darah. Hipoproteinemia atau penurunan konsentrasi protein total bisa disebabkan oleh konsentrasi albumin yang rendah. Hipoproteinemia dapat juga disebabkan oleh berbagai keadaan, antara lain gejala kemunduran fungsi ginjal atau nefrotik, kemudian sirosis hati, gagal jantung, dan mal gizi. Hipoproteinemia bisa juga dikarenakan malabsorpsi dan penyakit hati. Penyakit ginjal seperti sindrom nefrotik juga dapat menyebabkan hipoproteinemia karena protein plasma hilang dalam urin. Hipoproteinemia juga dapat disebabkan oleh sepsis atau infeksi seluruh tubuh seperti makrofag yang diaktifkan di hati dan limpa mengeluarkan TNF-alfa ke dalam aliran darah. Baik, selanjutnya adalah daftar pustaka atau sumber materi yang kita gunakan sebagai acuan dalam pembuatan PowerPoint ini.
Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan paparkan mengenai hipoproteinemia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.